Atensi, segera meluncur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Pemirsa, seorang murid MTS di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tewas setelah dilempar sebilah kayu berpaku oleh gurunya. Pelaku melempar karena korban diduga tidak segera melaksanakan sholat duha. Seorang murid salah satu madrasah sanawiyah di Desa Bacem, Kabupaten Blitar, Jawa Timur tewas usai dilempar kayu berpaku oleh ustadz atau gurunya. Bocah laki-laki usia 14 tahun ini dilempar kayu berpaku oleh pelaku karena tidak segera melaksanakan salat duha. Kejadian bermula saat korban sedang bersama teman-teman Minggu 15 September lalu. Pelaku meminta seluruh murid agar mandi dan melaksanakan sholat duha, namun santri tidak mendengarkan perintah pelaku. Karena emosi, pelaku kemudian melemparkan kayu berpaku hingga mengenai korban. Ketika dibawa ke rumah sakit, jiwa korban tidak tertolong. Sejumlah saksi telah diperiksa dan polisi akan segera menetapkan tersangka. Ya, dari pihak Polres Blitar Kota sudah melakukan pemeriksaan baik rumah sakit Serengat dan para ustadz atau guru-gurunya, baik yang mengantar maupun yang melempar. Dan juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik pondok pesantren tersebut. Namun agar kasus ini bisa dituntaskan, polisi meminta pihak keluarga korban memenuhi panggilan Satreskrim untuk bisa hadir ke Polres memberikan laporan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait seorang murid MTS di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang tewas usai dilempar sebilah kayu berpaku oleh gurunya, sudah bergabung bersama kami Ibtu Samsul Anwar, Kasih Humas Polres Blitar, Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Samsul, terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami di Lapor Polisi, Pak. Waalaikumsalam, Ya. Selamat juga Mas Bedi. Ya, Pak Samsul, pertama-tama kami turut prihatin Pak atas kasus kekerasan yang menimpa salah seorang murid di MTS yang ada di wilayah Anda ini Pak Samsul. Saya ingin bertanya sekitar kasus ini. Awalnya ini kalau kita dengarkan informasi yang sebelumnya kan murid yang meninggal dunia ini tidak segera mandi begitu ya, untuk segera melaksanakan sholat duha, sehingga salah satu ustadznya begitu ya, emosi kemudian melempar korban dengan kayu yang ada pakunya. Ini apakah memang benar seperti itu? Apakah ada motif yang lain Pak, atau seperti apa Pak? Iya, betul. Terima kasih. Jadi sebelumnya pihak Polres Blitar Kota turut bersungkawa atas meninggalnya salah satu santri di pondok yang ada di wilayah Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Betul. Jadi santri tersebut habis sholat subuh itu santri melaksanakan olahraga pagi. Ya. Sekitar pukul 06.00 ada salah satu ustadz memberitahu para santri segera mandi karena ada jam kunjung dari orang tua santri atau wali santrinya. Ya. Karena tidak kunjung Mandi olahraganya selesai, tidak cepat mandi, akhirnya salah satu ustadz tersebut mengambil kayu yang ada pakunya. Tidak tahu ustadz itu tahu atau tidak kayu itu ada paku, kemudian dilemparkan ke para santri yang sedang berolahraga. Nah, kebetulan pada saat itu korban juga ikut olahraga, akhirnya kayu tersebut mengenai kepala bagian belakang korban. Ya Allah. Nah, karena mengenai kepala bagian korban, saat itu korban pingsan. Ya. Pingsan, terus akhirnya kayu tersebut dicabut dari kepalanya. Ya Allah. Nah, setelah dicabut, korban dilarikan ke RSUD Serengat, Kabupaten Blitar. Ya. Karena belum sempat
tolong atau peralatannya yang kurang, akhirnya korban dirujuk di rumah sakit RSKK Kediri Kabupaten. Ya. Nah, pada saat akan dilaksanakan operasi, ternyata kondisi korban ini sudah sangat parah pendarahannya. Ya Allah. Akhirnya, walaupun itu nanti dilaksanakan operasi, hasilnya sangat kecil sekali untuk berhasil. Ya, sangat kecil sekali untuk berhasil karena pendarahan di kepala itu sudah sangat parah. Akhirnya tidak selang berapa lama korban akhirnya meninggal dunia. Ya. Pak Samsul sudah menggali informasi dari pelaku ini, Pak. Kemudian apa yang didapat? Lalu pertanyaan saya adalah, apakah pelaku ini menyadari betul bahwa kayu yang akan dilempar itu ada paku maksud kami di dalamnya, Pak? Mengetahui atau tidak, Pak? Ya, pertamanya mungkin tidak menyadari pelaku tersebut kalau kayu itu ada pakunya. Tahu-tahu waktu dilempar, akhirnya di kepala itu baru menyadari kalau kayu tersebut ada pakunya. Itu kalau Anda melihat mendengar kesaksian dari pelaku ini, Pak, itu tindakan spontan, kayu itu sudah kayu seadanya kemudian diambil, dilemparkan begitu, atau kayu itu dipersiapkan memang untuk melempar anak-anak ini, Pak? Saya kira kayu tersebut di situ kan kebetulan masih ada rehab pondok, ya. Jadi pondoknya itu juga masih direhab. Nah, kemungkinan di sekitar ustadz tersebut ada kayu langsung diambil, dilemparkan gitu. Dilemparkan, jadi, begitu. Kayu tersebut ada pakunya, ustadz tersebut kurang menyadari. Yang penting dia ambil kayu langsung dilempar ke para santri yang masih melaksanakan olahraga tersebut. Ya, Pak, itu kayu dilemparkan kepada kerumunan anak atau hanya ada satu korban yang kemudian dilemparkan dengan mentargetkan satu orang korban meninggal dunia ini, Pak? Iya, pada saat itu masih banyak santri yang berolahraga. Jadi dilempar gitu aja. Dilempar gitu aja, akhirnya mengenai salah satu korban tersebut. Artinya tidak sengaja untuk menargetkan satu orang anak begitu ya? Oh, tidak. Jadi targetnya ya santri yang masih banyak itu melaksanakan olahraga dilempar gitu aja. Pak, saat ini bagaimana penanganan dari pelaku ini, Pak? Sudah ditangkap atau seperti apa, Pak? Baik, kalau pemeriksaan awal waktu tahap penyelidikan kemarin sudah dilaksanakan pemeriksaan tapi belum ditahan. Ya. Karena apa? Kita masih menunggu dari pihak keluarga untuk membuat laporan. Karena ditunggu sampai saat ini pihak keluarga tidak bikin laporan, akhirnya pihak Polres Blitar Kota menerbitkan laporan polisi model A atau yang diketemukan. Nah, ini kemarin sudah dilaksanakan gelar, mungkin hari ini atau besok akan dilaksanakan gelar untuk menetapkan salah satu ustadz tersebut untuk menjadi tersangka. Baik, ini artinya kan memang aksi ini kan bukan delik aduan begitu ya, Pak ya, dan sehingga bisa langsung diproses begitu, Pak ya? Iya. Iya. Pak Samsul. Jadi kasusnya tersebut akhirnya pihak Polres Blitar Kota sudah menunggu dua minggu kurang lebih, tetap tidak mau laporan, akhirnya ya kita menerbitkan LP model A atau kejadian yang kita temukan. Iya, artinya meskipun tidak ada laporan dari keluarga, pelaku ini masih bisa masih terus diproses begitu dan untuk menjadi tersangka begitu, Pak ya? Iya, betul. Jadi Polres Blitar Kota tetap melaksanakan pemeriksaan, nanti setelah pemeriksaan awal, baik pemeriksaan para saksi, rumah sakit, dan saksi-saksi yang lain sudah mencukupi, baru nanti kita menetapkan salah satu ustadznya tersebut untuk menjadi tersangka kasus tersebut. Dari pengakuan tersangka ini, Pak, apakah Anda melihat ada perilaku temperamental gitu, Pak, kepada pelaku ini, Pak, sehingga ya gitu melakukan aktivitas atau aksi yang sangat membahayakan dan pada akhirnya dapat menjatuhkan korban nyawa ini, Pak, kepada salah satu siswa yang seharusnya dijaga oleh guru tersebut, Pak, di MTS atau pondok pesantren, Pak? Iya, jadi kalau pelaku itu temperamental itu ya saya kira tidak, karena mungkin
awalnya dia mungkin hanya menakut-nakuti aja, tapi tidak menyadari bahwa kayu yang digunakan untuk menakut-nakuti tersebut ada pakunya dan mengenai kepala dan menancap di kepala tersebut. Iya, iya. Pak, ini mungkin terakhir Pak, dari kami ini aksi kekerasan di lembaga pendidikan, salah satunya di pondok pesantren atau MTS ini kan kerap terjadi ya begitu ya Pak. Apa saran Anda agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi di lingkungan sekolah Pak? Baik, jadi kami menghimbau kepada para pengajar baik di pondok pesantren maupun di sekolah, hentikan kekerasan. Ya, hentikan kekerasan apabila ada santri atau murid yang melanggar, lebih baik kita panggil di ruang BP, kita beri peringatan, kita nasihati, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, baik sekolahan maupun lingkungan. Jadi saya berpesan kepada para guru atau ustadz, jangan melakukan kekerasan terhadap anak didik. Lebih baik kita panggil, kita nasihati, mana ini yang benar, mana yang salah kita luruskan. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Ibtu Samsul Anwar atas informasi dan kesempatan Bapak bisa bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Selamat beraktivitas, sehat-sehat selalu Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.